berupa gambar ya. Ini kalau kalian lihat, ini misalnya yang tengah aja deh. Ini ada gambar meja sama kursi ya. Saya menafsirkan seperti itu. Ini baris ke-1, suku ke-1 itu ada 4 kursi, kemudian suku kedua ada berapa ini? 6 ya. Kemudian suku ketiga ada 8. Ini tadi ada 4, ini ada 6 kursi, ini ada 8 gitu ya. Nah, kalau misal saya mau nyari suku yang keempat, ini kira-kira nanti kursinya ada berapa? Coba ada yang bisa menebak nggak di room chat? Kira-kira kalau suku setelah ini, meja keempat itu kira-kira kursinya ada berapa? Ada 10 kursi ya. Oke, kursinya 10. Oke, kompak ya. Wah, ini kelasnya solid nih, sipil solid ya. Nah, ini juga kalau kita lihat jumlah mejanya dia juga berpola ya. Ini mejanya ada satu meja, nggak keluar. Ada satu meja, ada dua meja, ada tiga meja. Ini kalau kalian tadi bilang ini ada 10 kursi, kalau mejanya ada berapa? Ada 4. Oke. Wah, ini walaupun apa di beda-beda lokasi jawabannya sama ya. Ini memang sipil solid nih. Oke, ya itulah deret yang apa yang akan kita pelajari. Sorry, barisan yang akan kita pelajari. Pokoknya dia barisan angka-angka yang dia tuh punya pattern apa namanya? Punya pola ya, punya pola tertentu. Ini kan kalau kita lihat kan dia ditambah 2 ya kan? Tambah 2 ditambah 2 ini ditambah 2. Kalau yang ini kan ditambah 1 ditambah 1. Saya kira di SMA kita belajar ini ya, apalagi yang kemarin masuk UGM-nya lewat SBM ya, pejuang-pejuang SBM dan UM. Wah, ini wah pasti udah ngelotok nih masalah barisan gitu ya. Oke, ini yang bawah segitiga juga sama ya. Ini ada 1 segitiga, ada 3 segitiga, terus jadi 9, nah, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita apa barisan dalam bentuk angka ya. Nah, ini kalau kita lihat yang barisan pertama ini kan dia berpola ya, ditambah 2 gitu kan. Kalau yang nomor 2 ini dikurangi setengah, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas kalau barisan itu ada yang bisa konvergen dan ada yang tidak konvergen ya. Jadi nanti kita akan bahas bahwa barisan itu ada yang konvergen, ada juga yang tidak konvergen atau istilahnya divergen. Nah, nanti kita akan coba pelajari eh, gimana caranya ngecek barisan kita itu konvergen atau divergen ya. Kemudian kalau konvergen, konvergennya ke angka berapa gitu. Nilai konvergensinya ya. Jadi serupa dengan yang kita bahas waktu bahas integral sejati. Oke, eh, nah ini ada di bukunya Purcell juga ya. Intinya barisan ya. Tadi barisan tadi itu 1, 3, 5, 7 ya. Itu bisa kita notasikan dengan AN ya. Nah, misal tadi ada 1, 3, 5, 7. Ini berarti maksudnya A1, A2, A3, A4. Jadi kalau kita punya barisan AN ya, nah barisan kita itu konvergen ke L, ke nilai tertentu, itu syaratnya adalah ini. Nah, jadi kalau kita limitkan barisan kita tadi dengan N mendekati tak hingga, maka hasilnya sama dengan L ya. Nah, itu berarti barisan kita itu konvergen ke arah L ya. Konvergen mendekati L. Nah, nanti kita coba eh, lihat contohnya. Tapi yang perlu kalian garis bawahi, yang perlu
apa namanya, ingat yang ini ya, bahwa cara ngecek barisan kita itu konvergen atau tidak, ya ini tadi ya. Kita limitkan dengan n menuju tak hingga, itu limitnya ada, itu ya. Limitnya ada yaitu L. Oke, nah kalau eh, barisan kita itu dilimitkan dengan n mendekati tak hingga, kok ketemunya itu misal tak hingga gitu, atau minus tak hingga, nah berarti barisan kita tidak konvergen atau divergen ya. Oke, nah ini contoh-contoh barisan tadi. Oke, nah ini kalau di PPT sesingkat ini ya. Tadi kita coba lihat contohnya di bukunya Purcell ya. Nah, ini misal saya punya barisan ya, 0,5. Ini ada 4 barisan ya. Yang barisan pertama nih AN, ada 0,5, 2/3, 3/4, 4/5, dan seterusnya. Nah, dan ini di SMA kita juga, eh, saya kira kita juga dikenalkan ya, bahwa barisan angka itu polanya bisa dirumuskan ya, bisa diformulasikan, bisa dibuat formulanya. Nah, ini misal barisan pertama itu AN sama dengan 1 minus 1/n ya. Nah, ini kalau kita isi n-nya dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya kan ketemunya barisan ini ya. Nah, ini kita akan ngecek nih, apakah AN ini konvergen enggak gitu ya. Nah, tapi sebelumnya secara visual konvergen itu apa sih gitu ya. Kemarin kita juga sudah lihat bersama ya, kalau di kasusnya integral tak sejati itu konvergen itu kan nanti luasan integral apa, hasil integralnya atau luasan di bawah kurvanya kan mendekati angka tertentu ya. Nah, kalau di barisan itu seperti apa? Nah, kita coba pakai Excel ya, sama seperti kemarin. Ya, ini misal saya punya N ini ya, N-nya kan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ini AN-nya ya. AN itu kan tadi 1 minus 1/n ya. Nah, ini kalau kita hitung, jadi kalau N-nya 2, maka AN-nya setengah, ya kan? Kalau N-nya 3, sub ketiga maksudnya, itu AN-nya 2/3 atau 0,6667. Nah, ini kalau kita teruskan ya, sampai AN sekian gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat AN-nya, ini kan dia mendekati berapa nih? 0,99992, 993, dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kita teruskan ke bawah lagi ya. Nah, ini dia mau sampai Excel-nya mentok ya. Ini nanti dia akan menuju ke suatu angka tertentu, yaitu angka 1 ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa barisan ini itu konvergen ke arah 1. Nah, ini kalau misal kita buat kurvanya nih atau grafiknya. Kita pakai titik-titik aja deh. Titik-titiknya terlalu gede ya. Karena kebanyakan jadi terlalu rapat. Misal saya batasi sampai N-nya 100 saja ya. Nah, nih, kalau kita buat kurvanya, kan kira-kira seperti ini nih. Sumbu Y-nya ini kan AN, ini kan N-nya ya. Nah, kalau N-nya 1 kan AN-nya 0. Kalau N-nya 2 yang ini ya. N-nya 2 nih kalau kalian lihat ada angka kecil nih. Ini ya. N-nya 2 maka AN-nya 0,5 ya. Nah, terus N-nya ke arah kanan maka dia akan makin rapat nih. Makin rapat dan menuju AN sama dengan 1 ya. Ini sampai Excel-nya mentok juga. Ini lurus terus gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan barisan ini itu adalah konvergen
ke L ya, L-nya sama dengan satu. Nah, itu secara visual ya. Kalau nah, ada yang oh. Nah, itu secara visual ya. Kalau kita pakai definisi yang tadi, ya, saya tulis di sini aja ya. Kita kan punya AN sama dengan satu per N ya. Tadi ngecek apakah barisan kita tuh konvergen atau tidak. Itu kan kita limitkan ya. Limit N mendekati tak hingga satu minus per N. Nah, ini kalau kita hitung, ini kan satu per nol ya. Sorry, kok 1 per nol sih. 1 minus nol, karena satu dibagi N yang tak hingga kan. Satu dibagi angka yang sangat besar kan, ya jadinya nol. Nah, sehingga ini sama dengan satu. Nah, ini adalah L-nya. Nah, sehingga cocok ya dengan definisi tadi ya, bahwa barisan kita ini itu konvergen ke L dan L-nya sama dengan satu. Oke, kita lihat contoh barisan yang lain ya. Barisan BN sekarang ya. Nah, ini BN konvergen atau enggak nih? Nah, ini kalau kalian lihat pembahasannya dia konvergen ya, converge to one ya, konvergen ke arah satu. Cuma kita coba ya, kita coba buat di Excel kayak apa sih? Oh ya, ini kalau ada yang mau tanya atau mungkin saya ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang pas, diinterupsi saja nggak apa-apa ya. Nanti silakan raise hand atau chat di room chat nggak apa-apa. Ini anggap aja ini ya. Saya nggak tahu kalau kalian semester satu kemarin gimana kalau UAS ya. Kalau zaman saya dulu, kalau mau ujian tuh biasanya nih belajar bareng di kosannya siapa gitu ya. Atau belajar sama cutting gitu ya. Nah, ini anggap aja nih kalian lagi belajar sama cutting kalian ya. Cuma cuttingnya selisih 9 tahun. Oke, coba PN 1 plus minus satu pangkat N-nya ini aja ya sama ya. Dikali seper N. Nah, ini kita screenshot sebarisannya deh. Dan kita cek cocok nggak. Kita lihat dulu. Nah, ini ya. Kalau N-nya 1, BN-nya 0. Oke, cocok ya. Nah, ini kalau kita terusan ke bawah. Kalau N-nya 2, BN-nya 1,5. Cocok ya. Kalau N-nya 3, suku ketiga, berarti BN-nya 0,67 ya. 2 per 3, cocok. Kalau suku keempat, N-nya sama dengan 4, maka BN-nya 1,25. 5 per 4 dengan 1,25. Nah, sekarang kalau kita buat kurvanya nih. Ini saya geser ke sini aja. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat angkanya aja ya. Nah, ini kan dia 1, 0,99, 1, 0,99 ya. Jadi, ya bisa dikatakan ini konvergen ke arah satu gitu ya. Ini kan kalau kalian lihat titiknya kan dia lama-lama kan menuju ke satu ya. Ini kalau saya tambah garisnya, wah jadinya gini nih. Nah, menuju ke satu. Nah, kalau kita pakai apa tadi definisi limit tadi ya, berarti kan limit B mendekati B N mendekati tak hingga satu plus minus satu pangkat N. Nah, ini coba kalau minus satu pangkat N tuh. Nah, ini mungkin kalian yang ini ya masih ingat pelajaran kalkulus dasar kemarin ya. Nah, ini kalau saya masukkan tak hingga sebenarnya minus satu ya nanti ini ya sama dengan apa namanya satu aja gitu kan. Kemudian seper N kalau N-nya tak hingga kan nol ya. Jadi ya kembali lagi jadi satu ya. Dan seterusnya ya untuk case-case yang lain nanti kalian bisa eh
latihan soal ya, di latihan soalnya. Nah, cuma ini yang perlu kalian perhatikan ya. Yang kalau yang CN, nah ini dia nggak konvergen ya. Ini kalau kalian lihat pembahasannya CN dan DN itu tidak konvergen ke satu ya. Kalau kita plot yang CN, hmm, CN gitu ya. CN ini minus satu pangkat N ditambah seper N. Nah, ini kalau kita langsung lihat kurvanya aja deh. Nah, kurvanya kan gini ya. Jadi dia baliknya satu minus satu minus satu. Jadi tidak mendekati angka tertentu ya. Sehingga bisa kita katakan tidak konvergen. Nah, cuma secara limit, nah nanti saya masih agak eh, ragu ya dengan melimitkan ini ke N mendekati tak hingga. Tapi monggo nanti kalau ada yang bisa menjelaskan secara lebih baik ya berdasarkan pelajaran kalkulus dasar kemarin nanti Senin besok tolong ada yang menjelaskan ya. Ini PR nanti ya. Ini kalau dilimitkan tadi betul saya tadi nggak pembahasannya. Jadi kalau dilimitkan minus satu pangkat N itu ini jadi satu. Jadi mana? Nggak kelihatan. Nah ini ya. Kalau ini kan jadi nol ya. Karena seper tak hingga ya. Seper tak hingga. Tapi kalau yang ini apakah satu? Nanti. Tapi pun juga ini sih. Misal ini kan udah dikali nol ya. Ini kan nol. Nah, nol dikali berapapun kan ya nol ya. Tuh. Oke, tapi nanti silakan kalau kalian mungkin saya ada yang kurang pas. Nanti Senin besok bisa kita diskusikan lagi. Oke, kemudian terakhir kalau yang ini ya, DN sama dengan 0,99. Jadi ini ya deratnya 0,99 aja gitu. Ya ini bukan konvergen ke satu, tapi konvergen ke 0,999 ya. Ya karena angkanya sudah pasti 0,99 ya, nggak ada yang lain. Oke, kalau kita lihat bukunya Purcell lah, ini sama ya dengan pembahasan tadi ya. Jadi untuk ngecek barisan kita itu konvergen atau tidak ya, kita limitkan formula barisannya dengan n mendekati tak hingga ya. Oke, kemudian kita balik ke sini. Nah, kalau ini apa sifat-sifat limit ya. Jadi kalau limit ada konstantanya, ya konstantanya bisa kita keluarkan ya. Kemudian kalau ada ini limit AN plus BN ya, ada dua fungsi ini ditambah kurang, ya kita bisa pisah jadi seperti ini. Ini sama seperti pelajaran kalkulus dasar atau bahkan waktu SMA kita sudah pernah bahas juga ya. Nah, ini kalau dia perkalian, ya dia bisa dikeluarkan masing-masing gini ya limitnya. Kalau pembagian juga sama ya. Asalkan eh, PN-nya ini nggak konvergen ke nol ya. Ini kalau ke nol kan jadi kalau ups, kalau misal BN-nya ini konvergen ke nol kan jadinya nanti limit N mendekati tak hingga AN per nol lah. Ini kan tidak terdefinisi. Definisi. Nah, ya. Oke, itu sifat-sifat limitnya ya. Nah, ini teorema lagi ya. Ini kalau kita punya fungsi fx ya. Nah, ini kalau kita limitkan hasilnya sama dengan L ya. Kalau x-nya diganti N ya. Dalam artian tadi barisan kita itu kan
AN itu kan sebenarnya kan tadi misal satu, ini kan sebenarnya sebuah fungsi dalam N ya. Itu. Oke. Nah, ini kemudian teorema apit nih. Nah, ini misal kita punya barisan AN sama CN ya. Kita punya AN sama CN. Kemudian kita punya barisan BN. Jadi kita punya barisan AN sama CN. Nah, kemudian kita punya barisan BN yang nilainya itu di antara AN dan CN ya. Nah, kalau AN dan CN-nya itu konvergen ya. Jika AN CN-nya ini konvergen, maka BN-nya juga konvergen. Ini cuma nggak ada contohnya nih sayangnya. Contohnya kalian bisa lihat di bukunya Purcell ya. Teorema apit. Nah, ini squeeze theorem ya. Jadi kalau punya AN dan CN yang konvergen ke L, dan kita punya barisan BN yang nilainya itu di antara AN dan CN, maka BN-nya ikut konvergen ya. Karena AN dan CN-nya itu konvergen, ya sehingga barisan yang nilainya itu ada di antaranya itu juga konvergen. Nah, ini contohnya misal kita punya eh ups, misal kita punya limit ini ya, sin per 3 n per n ya. Ini misal BN kita ya. Nah, terus kita punya AN sama dengan 1/n, CN sama dengan 1/n. Nah, ini kan dua-duanya konvergen nih. Dua-duanya kan konvergen ke 0 ya. Ini kalau kita masukkan limitnya, n mendekati tak hingga kan jadinya 0. Sehingga kedua barisan ini konvergen. Nah, sekarang kita punya sin 3n per n. Ini tadi minus 1/n dan 1/n. Nah, sinus itu kan maksimal 1 ya. Maksimal kan 1. Jadi 0 sampai 1 rentang rentang angkanya itu kan. Sehingga eh, ya ini nih sinus n pangkat 3 per n itu nilainya nanti nilai suku-suku barisannya itu akan di antara 1/n dan minus 1/n. Nah, sehingga kalau 1/n-nya ini konvergen, minus 1/n-nya ini juga konvergen, maka yang di tengah ini juga konvergen. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Kita ini sampai jam berapa ya kuliahnya ya? 11.10 ya? Iya, 11.10. Oke, makasih Mbak Aufar. Mbak atau Mas ya? Ini Mas Aufar atau Mbak Aufar nih? Oh, Mas. Oke. Oke, Mas. Oke, makasih. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau masih perlu waktu untuk ini? Menelan dulu ya. Ya, ya saya pun juga dulu ya itu seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi wajar kalau ketika kita kuliah eh apa namanya belum bisa langsung ini ya memahami ya. Jadi memang perlu waktu untuk menyerap dulu ya. Nanti makanya ada tugas jadi biar sambil dibuka-buka lagi gitu kan. Itu.
Oke, nah saya tak sambil coding dulu. Oke, kemudian ini teori mas selanjutnya ya. Jadi kalau misal kita punya AN, terus AN-nya itu dimutlakkan gitu ya. Jadi semuanya jadi positif gitu. Nah, kalau yang dimutlakkan itu apa namanya limitnya mendekati nol, maka yang tidak dimutlakkan juga limitnya mendekati nol. Nanti kalau penjelasan detailnya nanti bisa dibaca di buku Purcell. Atau mungkin di perpustakaan ada ini, ada buku versi Indonesianya kalau mau pinjam. Oke, kemudian terakhir terkait barisan ya. Nah, ini ciri barisan yang konvergen. Barisannya itu terbatas eh, pada bilangan tertentu ya. Nah, ini kalau di sini dinotasikan M ya. Karena kalau kita lihat, kalau barisannya itu konvergen, ya dia kan maksimal kan, kalau yang AN tadi maksimal satu ya. Jadi nggak bisa dua, nggak bisa tiga gitu ya. Maksimal satu ada batasnya, terbatas ya. Begitu juga BN ya, ada eh, batasnya ya. Yaitu satu juga kan, maksimal kira-kira satu ya. Nggak bisa lebih dari itu karena dia konvergen ke satu. Tapi misal kita punya barisan yang ya tadi 2, 4, 6, atau katakanlah misal saya punya barisan DN ya. DN itu sama dengan 2, 2N ya. Jadi kalau N-nya 1, 2, 3, 4, ini, eh, 2 dikali N. Ini NDN-nya, IN ya. Ini kalau kita apa namanya teruskan ya nggak akan ada batasnya gitu. Dia terus saja sampai tak hingga. Jadi nggak ada batas M-nya. Jadi ini bisa kita katakan divergen ya. Kalau kita mau pakai definisi limit tadi ya, misal limit n mendekati tak hingga itu 2n. Ya ini ketemunya tak hingga kan, jadi divergen. Jadi secara definisi barisan yang konvergen pun juga menunjukkan bahwa kalau 2n itu, kalau barisan 2n itu divergen ya. Nah, secara visual ya, kalau kita coba buat seperti ini ya, ya kelihatan kan ini makin gede terus kan, nggak ada ujungnya. Ujungnya ya tak hingga ya, nggak ada ujungnya. Oke, itu yang dimaksud ini tadi ya, ada batas M. Jadi setiap barisan konvergen itu merupakan barisan yang terbatas. Nah, tapi nggak berlaku sebaliknya. Kalau barisan itu terbatas, belum tentu konvergen, ya kan? Jadi misal yang mana tadi? Yang ini kan terbatas ya, ya cuma satu sama minus satu kan terbatas. Cuma ini kan nggak konvergen ya. Jadi barisan yang konvergen itu pasti barisan terbatas, tapi kalau barisan yang terbatas belum tentu barisan yang konvergen. Oke, ini ada latihan soal ya, tapi nanti PR-nya yang ada di buku Purcell aja deh, jadi yang sudah ada pembahasannya ya, jadi kalian bisa cek sendiri kalian sudah betul atau belum kalian pahami alurnya yang di pembahasannya ya. Jadi tugasnya itu sebenarnya buat buat kalian belajar ya. Sama buat biar ada alasan saya buat nambah proporsi nilai akhir kalian. Oke, selesai pembahasan barisan ya.
Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita. Oke, Mas Rizky. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan ya. Deret tak hingga. Nah, ini sebetulnya sih waktu SMA kita juga pernah dikenalkan ya dengan deret tak hingga ini ya. Ya, intinya kalau kita punya barisan tadi satu, dua, tiga, empat itu katakanlah. Ini barisannya, ini barisan, ini kan, ups, ini barisan. Kalau deret ya nih ditambahkan di deret. Dan ini kan tak hingga ya sampai n-nya tak hingga. Sehingga makanya namanya barisan tak hingga dan deret tak hingga. Nah ini kalau ini contoh eh, deret tapi berupa gambar ya. Jadi ini awalnya luasannya segitiga ini, kemudian ditambah lagi dan seterusnya. Tapi yang kita bahas yang ini aja yang numerik numerik aja. Oke. Nah ini definisi dari jumlah ya. Jumlah tapi jumlahnya itu parsial. Jadi dibatasi sampai suku tertentu ya. Jadi misal kita punya eh sebentar zoom saya di iPad kok error. Oke udah. Nah ini misal kita punya barisan sebentar. Kita punya barisan A1, A2, A3 gitu ya. Maka kalau S1 ya, S1 itu kalau kita punya deret ya, berarti S1 itu kan ya A1 itu sendiri. Kalau S2, A1 tambah A2. Kalau S3 ya A1, A2 tambah A3. Kalau S4 ya A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kita eh, notasikan secara umum ya, SK ya berarti jumlah AN ya, N sama dengan 1 sampai K ya. Jadi kalau kita misal S5 itu ya berarti N jumlah AN dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan 5 itu maksudnya ya A1, A2, A3 tambah A4 tambah A5 itu kalau S5. Nah, ini definisi deret ya yang serupa seperti yang kita sudah dikenalkan waktu SMA. Nah, sekarang kita juga pembahasannya adalah kalau kita punya suatu deret, deret kita itu konvergen enggak? Nah, itu intinya ngecek konvergen atau enggak. Kemudian kalau konvergen, konvergennya ke angka berapa ya? Nilai konvergensinya berapa? Jadi itu yang akan kita cek. Nah, cuma ngecek konvergensi deret ini nanti akan eh, sedikit lebih challenging dibandingkan ngecek konvergensi barisan ya. Kalau ngecek konvergensi barisan tadi kan udah kita limitkan n mendekati tak hingga ya dari AN. Ya udah itu aja itu. Tapi kalau deret itu metodenya ada banyak ya. Ada berapa ya? Saya ngerangkum ada 4 atau 5 itu ya. Nah, nanti kita coba bahas satu-satu.
Nah, ini contoh aja ya. Kalau kita punya barisan seperti ini, kemudian kita ingin cari deretnya ya, jumlahan parsial ya. Ya, ini karena S1 berarti ya cuma jumlahan satu suku saja. Kalau S2 ya jumlahan dua suku dan seterusnya. Nah, dan deret pun juga bisa kita formulasikan ya. Bisa kita formulasikan. Nah, ini misal kita pengen tahu S5, ya kita nggak perlu nulis apa? Perlu tahu A1, A2-nya berapa dulu kan? Nggak perlu ditulis dulu deretnya terus kita jumlah manual ya. Tapi tadi ada formulasinya. Kalau ini kan berarti 2/5 ya. Ini berapa? Nah, dan kemudian kalau eh, jumlahan parsial yang ingin kita cari itu deret untuk tak hingga, nah itu kita limitkan lagi nih. Nah, ini kalau kita limitkan dengan K-nya ini mendekati tak hingga, maka jumlahan parsialnya itu sama dengan satu ya. Ini kita bisa juga visualisasikan pakai Excel gitu ya. Ya, semoga bisa membuat kita lebih memahami. Tadi barisannya seperdua pangkat N. Kita bikin baru aja. N, ini AN ya. N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. AN-nya tadi kan seperdua pangkat N. Oke lah. Kalau N-nya 1, AN-nya setengah ya kan. Kalau N-nya 2, seperempat. N-nya 3, 0,125 seperdelapan ya. Nah, ini kalau kita teruskan, nah ini kalau kita tulis SN-nya ya, deretnya ini kan berarti kalau S1 itu kan ya 0,5 kan. Kalau S2 itu kan berarti S1 ditambah A2 ya kan. Kalau S3 ya berarti kalau S3, ups, kalau S1 kan A1 ya kan. Kalau S2 A1 plus A2 atau S1 plus A2 gitu kan. Kalau S3 A1, A2, A3 atau S2 plus A3 dan seterusnya. Sehingga ini bisa saya geret ke bawah gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat deretnya ini kan mendekati satu ya. Ya kan, mau S-nya 232 ya satu ya. Mau S 1 juta ya satu ya. Kalau kita isi 1 juta. Nolnya berapa? 6 ya. Berapa? 6. Sampai error malah. Hmm. Oh, karena ini harus urut ya, nggak bisa langsung. Karena ini kan tadi jumlah. Oke, oke. Nah, tapi kalau ini kalian copy ya, nih kalian copy sampai 1 juta itu ya, ya ini akan tetap satu ya. Sehingga bisa kita bilang deretnya ini konvergen ke satu. Oke, ini contoh yang ini ya. Kita lihat lagi. Hmm. Nah, ini eh teorema yang menjelaskan terkait ciri atau tanda deret kita itu konvergen ya. Kalau deret kita itu konvergen ya, maka kalau barisannya itu dilimitkan menuju tak hingga itu sama dengan nol ya. Jadi kalau kita punya
deret yang konvergen ya, itu kalau kita barisannya kita limitkan menuju n ke tak hingga itu akan sama dengan nol ya. Nah, tapi kalau limit barisan kita itu kok tidak sama dengan nol ya, atau nggak ada, jadi misal tak hingga gitu ya kalau kita limitkan, maka barisan kita itu divergen gitu ya. Gitu. Jadi ini ciri apa namanya? Salah satu cara untuk ngecek ngecek barisan kita itu konvergen atau enggak. Karena ciri deret yang konvergen itu limit barisannya menuju ke tak hingga ya, itu sama dengan nol. Tapi ini tidak berlaku sebaliknya ya, tidak berlaku sebaliknya. Jadi kalau limitnya itu nol belum tentu konvergen ya, tentu konvergen. Nanti semoga di belakang ada contohnya ya. Tapi kalau deretnya konvergen, itu limit barisannya nol ya. Tapi ingat, kalau limit barisannya nol, belum tentu deretnya konvergen ya. Nah, nah, tapi kalau limit barisannya itu tidak sama dengan nol atau tidak ada, nah itu barisannya divergen ya. Nah, ini jadi jangan sampai berbalik ya. Ini ini contoh ya, ini ada tulisannya enggak, oh, enggak. Oke, ini kita misal coba kerjakan bersama ya. Ini misal kita, ini kan berarti ini AN-nya ya. Ini AN. Jadi misal kita mau cek limitnya, N mendekati tak hingga dari AN, ya. N berarti limit N menuju tak hingga dari 2N kuadrat plus N kuadrat plus 4. Ini kita ubah bentuknya jadi seperti ini. Kita bagi N kuadrat semua sehingga jadi tinggal 2. Ini 1 plus 4 N kuadrat gitu ya. Nah ini kalau kita masukkan N mendekati tak hingga, ini kan jadi 2, 1, 0 ini ya. Sehingga 2. Sehingga limit AN, N menuju tak hingga, itu sama dengan 2. Tidak sama dengan 0. Ya. Sehingga eh, saya tulis di kiri aja ya. Sehingga deret dari 2N kuadrat per N kuadrat plus 4 ini adalah divergen. Oke. Oke, kemudian ini eh, sifat-sifat dari ini ya, apa? Deret atau penjumlahan ini sigma ini ya. Ini kalau kita sigma ada konstantanya C, ya C-nya ini bisa kita keluarkan gitu ya. Atau kita punya deret dari dua barisan ya, penjumlahan dua barisan. Nah, ini kita bisa pisah seperti ini ya. Kemudian kalau kita punya deret yang divergen ya, kemudian deret yang divergen tadi itu kita kalikan konstanta ya. Jadi C dikali AN, ya ini deret dari C dikali AN ini juga ikut divergen ya. Oke, tadi contoh yang divergen ya, mana tadi? Oh, belum. Nah, misal ini tadi. Misal ini N
Ini tadi kita pakai contoh DN ini. Misal kita cari deretnya, kita jumlah ini ya. Nah, ini jumlahnya kan membesar terus ya. Nah, ini berarti divergen ya. Karena tidak menuju ke angka tertentu. Nah, ini juga mirip ya dengan tadi yang barisan terbatas tadi ya. Kalau konvergen kan tadi, kalau barisan itu terbatas, maka sukunya itu terbatas di angka tertentu, yaitu M itu ya. Ya kalau deret kan juga sama. Kalau konvergen kan ya sudah dia ada batasnya gitu kan. Misal konvergen ke satu ya udah. Nanti deretnya atau jumlah parsialnya itu ya maksimal sama dengan satu tadi karena menuju ke satu, menuju ke angka tertentu ya. Oke. Kemudian apa yang ditunjukkan bahwa super n faktorial itu konvergen ini di buku Kursel ada pembahasannya. Coba kita cek halaman berapa. Ya mau kalau ada yang mau bertanya nanti silahkan bisa sambil bertanya dulu. Ya nanti bisa baca yang mana nih? Sampel satu. Ini ya, ini yang tadi deret seper n ya, seper n faktorial. Hmm, Nanti bisa dipelajari ya. Oke, ya, nama materi kita masih banyak. Oke, belum ada yang ingin bertanya? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ya ke cara mengetahui atau mengecek ya, apakah deret kita itu konvergen atau tidak ya. Nah, ini salah satu caranya adalah kita integralkan ya. Sebentar. Nah, ini jadi kita misal punya barisan ya. Nah, ini kalau kita integralkan dan integralnya itu konvergen, nah maka apa namanya deret kita juga konvergen ya. Nah, di sini nggak ada contohnya nih. Nah, coba saya cariin contohnya ya. Oke, ini contohnya kalau di buku Purcell nih di mana ya?
Saya tulis aja di sini deh. Nah, nah ini misal saya punya barisan, ups, misal saya punya barisan AN-nya itu kok super X, super N ya. Saya punya barisan AN sama dengan super N ya. Terus saya pengen ngecek apa namanya? Deretnya itu konvergen atau tidak gitu. Saya pengen cek, aduh, saya pengen cek AN-nya itu kalau dari satu sampai tak hingga itu konvergen atau tidak ya. Nah, ini kalau kita tadi pakai cara apa tadi? Yang pertama tadi yang mana tadi? Yang ini ya. Kalau misal kita limitkan ya, limitkan AN-nya. Kita limitkan AN-nya, N mendekati tak hingga super N ya. Ini kalau kita hitung limitnya, ini kan ketemunya 0 ya. Ketemunya 0. Limit barisannya itu 0 ya. Tapi belum tentu konvergen kan tadi yang saya sampaikan kan kalau deretnya konvergen maka limit barisannya itu 0 ya. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau limit barisannya itu konvergen maka belum tentu deretnya juga konvergen ya. Nah, ini kalau kita cek dari tadi dari apa namanya? Limit barisannya itu 0 ya. Nah, tapi kalau kita coba cek pakai integral tadi ya. Sebentar. Kita cek pakai integral tadi mana tadi? Nah, ini ya. Kita integralkan fungsi barisan kita dari berarti kan kalau n-nya satu dari satu sampai tak hingga gitu ya. Nah, itu berapa? Konvergen enggak? Nah, berarti kan kita karena ini ada apa ini? Ada ketidakwajaran kan? Ada ketidakwajaran jenis pertama ya kalau kemarin ya, yaitu batasan integrasinya itu ada yang tak hingga ya. Nah, jadi ini kita perlu menerapkan pelajaran yang pertemuan pertama kemarin. Ini berarti kita nih seper n atau misal kita tulis juga seper x juga bisa ya. Satu sampai tak hingga dx. Nah, ini kemarin kan kita perlu limitkan kan? Limit b mendekati tak hingga katakanlah. Kemudian satu menuju b seper x dx gitu ya. Nah, ini seper x itu kan kalau diintegralkan kan it- ln x ya dari satu sampai b. Berarti kan ini sama dengan kalau ln satu itu kan
nol ya. Kan satu itu nol nggak sih? Kan satu nol ya. Dan satu nol berarti kan tinggal len B saja ya kan. Tinggal limit B menuju tak hingga len B. Nah, len B kalau B-nya itu semakin gede ya, ya kan len-nya juga semakin gede ya. Misal saya punya satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ini fungsi len-nya ya. Nah, kalau 4, 1,3. Kalau 5, 1,6. Kalau 10, 2,3. Kalau 1000, 6,9. Kalau tak hingga, ya berarti len-nya juga tak hingga ya. Sehingga nilai limitnya ini tak hingga ya. Nah, berarti integralnya apa? Integralnya divergen. Nah, karena integralnya divergen, maka deretnya juga divergen. Nah, padahal kalau kita lihat limit barisannya itu sudah sama dengan nol kan, itu kan ciri-ciri deret yang konvergen ya. Nah, tapi sekali lagi, deret yang konvergen itu limit barisannya sama dengan nol, tapi kalau limit barisan sama dengan nol, belum tentu deretnya konvergen. Nah, jadi semoga tidak terbalik-balik ya. Oh ya, ini catatannya ini karena saya annotate di Zoom, jadi nggak ke-save ya. Monggo kalau ada yang perlu mungkin bisa di screenshot ya. Oke. Nah ini sebenarnya, oh ini deret B ini ya. Ups, hilang semua. Nah ini sebenarnya mirip dengan yang kita bahas tadi ya. Tadi yang kita bahas seper X ya. Itu kan, sorry, atau seper N ya. Itu kan seper N, P-nya sama dengan satu aja itu. Nah tapi misal kita pembahasan lain seper N kuadrat ya, atau seper N, eh, apa namanya, pangkat setengah itu katakanlah. Nah itu bisa masuk dalam sini ya. Nah, dan ini kemarin kita sudah bahas juga sih kalau nggak salah waktu integral tak sejati ya. Kalau P-nya kurang atau sama dengan satu, maka nanti integral tadi itu, integral yang tadi ya, integral satu menuju tak hingga seper X pangkat P dx ya. Nah, ini kalau P-nya kurang dari satu, kurang atau sama dengan satu, maka divergen ya. Tapi kalau lebih dari satu, maka konvergen integralnya. Nah, karena integralnya konvergen, maka deretnya konvergen. Atau kalau integralnya divergen, maka deretnya divergen juga. Oke, nah itu namanya tes integral ya. Tes integral. Jadi kita udah belajar dua cara ngetes ya. Jadi kalau yang nomor satu ini bukan bukan ngetes sih, cuma ciri aja ya. Tadi yang limit n mendekati tak hingga. Jadi barisannya kita limitkan. Ini sama dengan nol ya. Jadi kalau sama dengan nol, oh ini bisa jadi konvergen nih, bisa jadi ya, tapi belum tentu ya. Jadi kita harus tes lagi pakai cara yang lain ya. Nah, tadi cara yang lain tadi ini ya, kita integralkan. Nah, ini integralnya ini konvergen nggak? Kalau integralnya konvergen, ya deretnya berarti konvergen ya, fx atau fn ya. Ini konvergen. Nah, tapi ya tantangannya adalah kita harus bisa mengintegralkan fungsi barisannya kan. Kalau misal itu sulit sekali diintegralkan, katakanlah ada tes cara tes-tes yang lain ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, cuma dari sampai sini nih, ada yang mau ditanyakan dulu kah? Kita sampai cara uji konvergensi deret yang nomor dua ya.
Nanti selanjutnya ini ada tes banding namanya. Kalau tadi kan tes integral ya. Kalau di bukunya Purcell nih ini 9.3 integral tes ya. Integral tes. Oke. Oh ya, sambil ada yang kalau ada yang mau bertanya, ini ya, disclaimer untuk yang tadi kita bahas itu yang kita bahas itu adalah deret positif ya. Deret yang suku-sukunya itu positif semua gitu kan positif semua tadi 2 4 6 8. Padahal yang namanya deret kan bisa random ya, bisa misal satu tiba-tiba jadi minus setengah itu dan seterusnya ya. Ntar kita belajar juga. Jadi deret ada yang positif semua, ada deret yang dia itu berganti-ganti tandanya ya, plus minus plus minus plus minus. Nah, itu ntar jadi lebih menantang lagi tuh. Itu nanti pembahasannya kalau di buku Purcell nih ini bab 9.5 ya, alternating series ya. Atau kalau di Indonesia kan ini deret yang berganti tanda ya, berganti tanda. Nah, ini yang keluar waktu UTS dulu nih soal dari MIPA. Nah, ini bisa mengecoh ya. Karena kalau tandanya itu plus minus ya, itu nanti jadi agak beda tuh. Apa? Kita harus lebih hati-hati di sini ya. Nah, itu serupa dengan soal UTS tahun lalu ya. Coba ya kalau saya lihat. Nah, ini ya. Nah, ini alternating series ya. Oke. Nah, nanti bisa kalian pelajari juga nih soal UTS ya nanti. Oke, belum ada yang ingin bertanya? Tuh, jangan-jangan pada ketiduran nih. Belum ada. Oke, Mas Hafiz. Pak Ketua kelas nih mewakili rakyatnya. Oke, Mas Dava. Aman. Oke. Oh ya, ini jadi kelihatan ya. Ini just info ya. Saya tahun kemarin tuh ngajar kalkulus ini ya. Cuma setahun sudah lewat ya saya lupa lagi gitu kan. Jadi saya harus belajar lagi ya. Nah, ini catatan belajar saya tadi malam ya. Jadi ya dosennya saja bisa lupa. Jadi kalian sebagai mahasiswa yang mungkin baru pertama kali ikut kuliah kalkulus ini jadi harus bekerja lebih keras ya untuk bisa mengerjakan soal UTS nanti ya. Oke, tadi yang kita bahas. Oke, belum ada yang mau bertanya ya. Kita lanjutkan kalau belum ada yang mau bertanya. Tes selanjutnya itu tes banding. Wah, oke. Nah, tes banding ini misal kita punya dua barisan ya, AN dan BN ya. Dan barisan AN itu lebih besar sama dengan nol tapi lebih kecil eh, dibandingkan BN. Ya. Lebih kecil atau sama dengan BN. Nah, ini misal kita bisa cek salah satu barisannya, apakah konvergen atau divergen ya.
kita bisa cek yang lain ya. Nah, kalau misal BN itu konvergen ya, maka AN barisan yang lebih kecil itu konvergen ya, yang gede aja konvergen apalagi yang lebih kecil itu ya. Nah, tapi di sisi yang lain ya, kalau AN-nya itu divergen ya, maka barisan yang lebih gede yaitu divergen ya, yang kecil aja divergen apalagi kalau besar ya. Mungkin misalnya nggak ada contohnya ya. Ini kalau ada contohnya ya nanti kita coba ya. Tapi konsepnya seperti ini ya. Jadi kalau barisan yang lebih besar saja konvergen, yang lebih kecil itu pasti konvergen ya. Nah, di sisi yang lain, kalau barisan yang lebih kecil itu divergen, apalagi barisan yang lebih besar ya. Jadi ini perlu perlu waktu untuk merenungkan ini ya. Nah, ini nanti kalau ada contohnya bisa jadi lebih yakin lagi. Ada contohnya sih, cuma nggak ada pembahasannya nih. Nanti deh ya kita lanjut dulu nanti sambil kalau ada barisan, ada contohnya. Atau saya buka catatan belajar saya tadi malam ya. Ini kalau just info ya, ini saya belajar tadi malam tuh dari jam 8 sampai jam setengah satu ya. Berapa jam? 9, 10, 11, 12, 4,5 jam ya. Untuk ngajar 1 jam 10 menit, saya belajarnya 4,5 jam ya. Nah, jadi ya ini untuk motivasi eh, Mas Mbak lah, maksudnya apa namanya? eh Kalkulus ini perlu banyak latihan ya, dan saya yakin nggak sekali kuliah itu bisa langsung terserap 100% ya. Jadi silakan setelah kuliah ya ada tugas itu manfaatkan untuk belajar, walaupun soalnya cuma sedikit, tapi harapan saya kalian bisa explore soal-soal yang lain gitu ya, sehingga kalian bisa lebih terbiasa itu. Karena ya sekali lagi yang saya sampaikan kemarin ya, ini mata kuliahnya SKS-nya banyak ya. Jadi 4 SKS jadi itu lumayan lumayan signifikan itu kalau apa nilai kalkulus ini ya. Sehingga harapan saya bisa maksimal nilainya. Ini kalau kalian mau tahu ini saya belajarnya dari ini nih. Ya karena kalau saya mau belajar kalau saya ini ya cara belajar orang itu beda-beda ya. Ada yang lebih suka membaca aja itu ya. Ada yang lebih suka dengerin ya. Diajarin dengerin gitu kan. Nah, kalau saya tipe yang lebih mudah paham kalau dengerin orang yang jelasin gitu kan. Karena kalau membaca kan kita memahami dengan perspektif kita sendiri kan. Nah, ini jadi saya cari course itu kalau kalian pernah tahu gradien ya. Tapi ya memang berbayar sih. Cuma ini karena buat mahasiswa saya ya biar apa nggak ngezong ya diajarin dosen yang kalkulusnya aja nggak dapat A gitu ya. Nah, ini saya belajar dari sini nih ya. Ini dosen dosen ITB nih Pak, siapa sih namanya? Nah, ini kalau kalian mungkin pengen belajar dari sini ya silakan juga. Karena kalau saya harus nanya ke dosen MIPA, waktunya beliau-beliau juga ini kan jauh lebih sibuk kan karena senior-senior ya. Jadi ya, saya harus mandiri belajar sendiri gitu ya. Nah, termasuk kalian juga ya. Jadi monggo bisa belajar mandiri ya. Oke, kita bahas yang uji banding tadi ya. Jadi setelah ini tuh uji banding limit ya. Nah, jadi sama. Jadi kita punya suatu barisan AN ya yang mau kita cari ya. Nah, kita bisa ngetes AN itu konvergen atau enggak
deretnya ya. Kita bisa cari satu barisan BN ya. Kemudian kita bandingkan ya, limitnya kita bandingkan. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini ya, kita bandingkan. AN ini yang mau kita cari konvergensinya ya. Kalau BN itu barisan yang itu tuh sudah kita tahu dia tuh konvergen. Nah, terus kita bandingkan sama AN, kita limitkan ya. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, kalau hasil limitnya itu ini di antara 0 sampai tak hingga, maka dua barisan AN dan BN ini sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Jadi sifatnya sama. Nah, jadi kalau kita misal nih, yang mau kita carikan AN. Nah, kita cari barisan yang kita tuh sudah tahu konvergen ya, BN-nya konvergen. Kita udah tahu nih kalau BN-nya itu konvergen. Limit barisan itu konvergen. Nah, AN yang masih tanda tanya nih. Nah, kemudian kita bandingkan limitnya seperti ini ya. Nah, kemudian kan ketemunya L nih. Nah, kalau L-nya itu antara 0 sampai tak hingga, maka sifat dua barisan ini sama. Nah, karena BN-nya konvergen, maka AN-nya juga konvergen. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau L-nya sama dengan 0 ya, nah ini tergantung ya. Kalau BN-nya konvergen, maka AN-nya konvergen. Tapi kalau perbandingan limitnya ini tak hingga, dan BN-nya divergen, maka AN-nya divergen. Ya. Ya, ini tapi kira-kira konsepnya seperti ini ya. Jadi kita mau mengecek AN itu konvergen atau divergen. Nah, terus kita pakai suatu barisan BN yang kita sudah tahu konvergen atau divergen ya. Terus kita bandingkan limitnya menuju tak hingga. Nah, nanti L-nya ini apa? Ini kalau di antara 0 sampai tak hingga, ya maka dua barisan ini sama sifatnya. Kalau BN-nya tadi kita pakai yang konvergen, ya AN-nya konvergen ya. Tuh. Kalau L-nya 0 dan BN-nya konvergen, nah, maka AN-nya konvergen juga. Kalau perbandingan apa ini? Oh, limitnya tak hingga ya. Oh, berarti L-nya itu tak hingga dan BN-nya divergen, maka AN-nya divergen. Nah, nanti monggo bisa renungi lagi ya. Ini ada contoh. Cuma saya pakai contoh yang saya sudah belajar aja deh. Biar lebih bisa dipahami. Ada nggak ya? Nah, ini ya. Kita pakai contoh ini ya. Oh, tinggal 8 menit ya. Mungkin biar mempercepat, nggak usah saya tulis ulang ya. Saya jelaskan dari catatan yang sudah saya catat aja tadi malam. Oke, jadi misal eh, saya punya barisan seperti ini, terus mau saya deretkan ya. Nah, ini sukunya seperti ini kalau dibuat formulasinya jadi seperti ini ya. Jadi saya punya barisan yang formulanya itu seper n kuadrat plus n ya. Jadi ini adalah AN-nya nih. Ini AN-nya. Nah, terus
ini yang mau kita cari ya, konvergen atau enggak. Ini konvergen atau divergen. Nah, ini yang mau kita cari nih. Nah, terus kita pakai barisan Bn ya, seper n kuadrat. Ini kan tadi kita sudah cek tadi ya di awal ya, yang seper n pangkat p tadi itu. Kalau p-nya apa tadi? Coba kita kembali lagi deh. Ini ya, kalau p-nya itu lebih dari satu ya, pangkat n ini lebih dari satu, maka konvergen deretnya kan. Berarti kalau saya punya barisan seper n kuadrat, nah deretnya pasti konvergen. Sehingga saya sudah punya Bn yang saya sudah tahu kalau itu konvergen ya. Kemudian saya bandingkan limitnya. Ups, saya bandingkan limitnya tadi ya. Limit n menuju tak hingga an Bn. An barisan yang saya pengen cek nih konvergen atau divergen. Kalau Bn barisan yang saya udah tahu kalau itu konvergen atau divergen ya. Nah, dalam hal ini kita pakai Bn yang udah kita tahu kalau itu konvergen ya. Nah, ternyata setelah dilimitkan, itu ketemunya satu. L-nya sama dengan satu. Ya. Satu ini kan di antara nol dan tak hingga kan. Nah, sehingga sifat dari AN dan BN itu sama. Ya. Sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Karena BN-nya konvergen, maka AN-nya juga konvergen. Ya. Ini ya. Wah, ini tulisan jam 11 malam ya, jadi jelek ya. Alasan aja. Nah, tapi intermezzo ya, memang kalau bisa nanti kalau pas kalian ujian ini ya, nulisnya jangan yang jelek-jelek banget ya, biar saya pas ngoreksi, oh absen ada yang belum absen, biar saya pas ngoreksi nggak susah bacanya. Oke, jadi yang nanya siapa tadi? Mas Dimas. Oke, sudah semua ya. Oke. Mungkin yang belum presensi segera presensi aja karena kalau lebih dari jam akhir kuliahnya itu nggak masuk nanti. Oke, Mas Asep. Oke, ya sekitar 4 menit ini buat apa namanya? Buat presensi aja deh. Nanti sisa materinya eh kita lanjutkan next meeting. Coba tadi, Mas Mas Asep masih galat. Kalau yang galat ini ya apa namanya? eh Bisa urus ke akademik ya. Mungkin semester kemarin udah ada yang pengalaman ya kalau galat ya. Kalau error nanti kayak ada form gitu minta tanda tangan saya. Cuma nanti kalian screenshot aja di Zoom-nya ini jadi bukti kalau kalian kebetulan ikut kuliah. Masih error, Mas siapa? Mas Asep? Sebentar, Pak. Lagi saya coba dulu, Pak. Oke, oke. Mungkin sambil nunggu Mas Asep ini ya. Sebentar ya Mas ya, saya buka PDF-nya nih. Kita cek materi kita ya. Spending ini sudah. Oke, ini nanti terakhir ada tes rasio ya sebetulnya. Apa namanya? Hmm, materi terakhir yang deret ini ya. Cuma prinsipnya sama sih, sama-sama kayak tadi membandingkan limit ya. Cuma ini sekarang limit yang dibandingkan itu ini.
AN sama AN plus satunya gitu. Nah, nanti limitnya berapa ya? Ini dinotasikan row ya. Kalau row-nya kurang dari satu, maka konvergen ya. Kalau row lebih dari satu, atau row apa limitnya itu atau row-nya itu tak hingga, maka divergen ya. Tapi kalau sama dengan satu, masih misteri, nggak bisa disimpulkan konvergen atau divergen. Nah, tapi konsepnya mirip ya dibandingkan dengan limit ya. Cuma kalau yang tadi itu kan kita harus tahu BN-nya dulu, kita harus milih BN yang bisa membantu kita kan. Kalau BN-nya aja kita nggak tahu konvergen atau divergennya kan ya jadi percuma kan. Kita mau bandingkan dengan sesuatu tapi sesuatu itu kita nggak tahu konvergen atau divergennya. Tapi jadi tantangannya di sini, jadi harus apa milih BN yang kita bisa tahu dulu gitu ya. Oke, udah masuk ya Mas Febri ya. Oke, kalau yang akar ini kayaknya di saya belum nemu nih di bukunya Purcell nih. Jadi kita lewati dulu ya. Oke, kira-kira materi hari ini demikian ya. Masih ada masih ada deret alternatif ya. Deret alternatif tuh tadi yang plus minus tadi ya. Nah, ini kita bahas next meeting saja. Ya, ini yang kemarin keluar waktu ujian ya, dan itu mengecoh ya banyak mahasiswa yang akhirnya salah ngerjainnya. Nah, ini sebenarnya waktu UTS tuh saya usulnya ini soalnya ini ya, tanpa minus satu pangkat N ya. Jadi biar cukup diuji pakai integral aja ya. Cuma sama dosen MIPA ditambah ini ya, tambah minus satu pangkat N ya. Jadinya jadi tadi alternating series ya. Tanda deretnya berubah-ubah plus minusnya. Gitu. Oke, tapi kita bahas next meeting aja. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Kalau belum ada, nanti saya infokan tugasnya lewat Mas Hafiz ya. Mas Hafiz, monitor enggak? Iya, Pak. Oke. Oke, nanti saya ini ya, bagikan ini. Sama seperti kemarin ya, nanti ngerjakan latihan ya. Nanti sampai sebelum alternating series berarti ya. Nanti berarti ada 9,4, berarti ada 4 soal ya. Satu mahasiswa 4 soal. Nanti sama ya. Daya sebenarnya apa secara pragmatis. Intinya nyalin sebetulnya kan. Tapi ya, harapan saya kalian nyalin sambil belajar itu ya. Sehingga setidaknya ada yang membekas dalam setelah kuliah kalkulus ini ya. Biar nggak lupa-lupa banget. Oke, baik. Kalau belum ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, kita akhiri dulu sampai sini ya. Kita Senin ketemu lagi, tapi ketemunya offline. Eh, Semoga sudah pada sampai Jogja dengan apa selamat ya. Oke, terima kasih untuk hari ini Mas Mbak sekalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak kurangnya, tapi saya harap kalian bisa secara mandiri mengeksplor lagi ya biar kalian bisa lebih memahami kuliah ini dan ya tadi tujuannya biar nilainya bisa maksimal dan ya barangkali apa namanya logika-logika yang dipakai di kalkulus ini bisa bermanfaat untuk mata kuliah yang lain. Oke, kita cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Makasih, Pak.